Gimana kakak-kakak? Sehat? Masih semangat? Kak Erwin dipanggil ya, PPG? Ya kak, Dipanggil PPG? alhamdulillah. Alhamdulillah. LPTK mana kak? Saya di apa? Lupa namanya tuh. Mula Warman. Oh, Warman. Udah lapor diri? Belum, belum bisa. Sama lah, di Mentan juga sama tuh. Jadi belum ngurus. Nunggu infonya dulu baru saya ngurus. Hmm. Gelap amat. Masih ada berapa orang nih belum masuk ya? Baru bertiga ya? Tina, Datang. Model ini. Kak Tina di kakap kakak Tina. Kak Tina. Sama nih. Saya pun gitu juga. Gimana Kak Doni? Sinyal muter-muter ya? Saya dari tadi malam. Begitu juga. Tadi malam kan Zoom juga sama kakak-kakak fase-fase yang lain kan. Mau menentukan baju. Kelas kita nggak bikin baju kak kelas kita? Boleh. Saya sih Kita ngikut ya. nanti, kita nanti tetap muka. Saya kawan-kawan setuju saya ikut. Nanti ada juga dapat sih kak dari itu. Biasanya sih dari BGP dapat baju. Biasanya. Sampai ketemu lagi kok. Gimana kakak-kakak? Soalnya udah lewat jamnya nih. Lebih cepat, lebih bagus. Gimana? Orangnya satu, dua, Boleh? masih dua. Kan yang lain nih. Waduh, satu, dua, tiga. Oh, tiga orang sih. Itu satunya punya saya. Ah, Kak Dodi, Yang Kak ini Erwin, sama Kak Indratno. Ah, Kak Edi udah masuk. Empat. Kak Tina tadi keluar. Mulai kak? Gimana?
Masih ngajar, Kak? Ingat Eh, dong. Udah Udah pulang, pulang? Kak. Oh, aman. Di rumah dinas nih. Nanti kita melakukan satu gerakan, Kak. Nanti ngukur denyut nadi sebelum dan sesudah melakukan gerakan. Tugas kita hari ini. Cuman itu aja sih, sama ngisi jambot. Ya. Baru dari perjalanan ngaruh enggak tuh dengan denyut nadi? Gimana, Kak Edi? Baru dari perjalanan tadi. Oh, masih di Pengaruh, perjalanan, Kak Edi? iya. Ngaruh enggak dengan denyut nadi nanti? Nggak apa-apa, Kak. Nanti kan sebelumnya berapa, nanti melakukan gerakan berapa. Biasanya bertambah. Nggak terlalu signifikan sih bertambah. Tadi ada kegiatan KKG di kecamatan jadi terlambat, Kak. Oh, nggak apa-apa, Kak. Kita belum mulai. Dan Nurul Pami masih ngajar? Sambil, Pak, sambil. Oke, oke, oke. Begitu kita mulai aja ya, kakak-kakak ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Untuk mengawali kegiatan ini, saya minta satu Kak Erwin memimpin doa. Kak Erwin, sebelum kita mulai. Oke, baik. Kak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, masih doa. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Erwin. Kita akan masuk ke pembelajaran tatap maya keempat, yaitu modul 1.3 tentang pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Adapun kesepakatan bersama kita, menyalakan kamera sebisa mungkin, terus mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama karena kita meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini di atas kesibukan kita masing-masing ya kakak-kakak ya. Jadi saya harapkan kita bersama menghargai waktu bersama. Terus kita juga sebisa mungkin juga memaksimalkan fitur chat, terus klik raise hand untuk bertanya, terus gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan sesi kita kali ini yaitu kakak-kakak diharapkan mampu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, terus yang keduanya memahami minat peserta didik sesuai karakteristik di bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Terus yang ketiga adalah menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agenda kita 5 menit pembukaan, seperti biasa, 30 menit aktivitas pertama, yaitu kita akan nanti melakukan suatu gerakan dan mengisi jambotnya sesuai pembelajaran SCL. Terus yang keduanya 10 menit kita akan menelaah bagaimana macam-macam karakteristik perkembangan peserta didik. Terus 10 menit juga kita mencocokkan tabel karakteristik di bidang jasmani. Dan 15 menit kita akan analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi pada modul 1.3. Dan 5 menit kita akan penutup refleksi dan foto bersama. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Kira-kira adakah kakak-kakak yang ingin menjawab ini? Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Dan apa yang menandakannya? Adakah yang ingin berpendapat kakak-kakak?
Jadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu adalah pembelajaran yang memperhatikan dari kebutuhan siswanya. Jadi kebutuhan siswanya. Jadi tanda apa yang menandakannya itu adalah siswa tersebut itu dapat menentukan pilihan dan dapat juga membuat keputusan di dalam tugas itu. Itu, Kak. Sebelum menjawab pertanyaannya berikutnya, mari kita merenungkan sejenak ada beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita, Kak. Yang pertama, apakah saat ini kita telah banyak suara peluit sebagai perintah gerakan daripada suara guru saat pembelajaran? Atau apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Kira-kira ada yang ingin menanggapi tentang ini? Apakah kita selama ini pembelajaran itu lebih banyak suara peluitnya daripada suara kita? Atau kita itu selalu melihat gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah yang kita harapkan? Gimana kakak-kakak? Boleh berbagi pengalamannya, Kak? Boleh, Kak Erwin? Berbagi, Kak Erwin. Oke, baik. Kalau untuk saat ini, sebelum proses diklat PKG, banyak kegiatan itu yang berdasarkan komando dari guru itu sendiri. Contohnya saya gitu. Jadi jadi siswa tuh kayak layak anggota militer. Jadi harus apa-apa tuh ikut, harus komando dari guru. Jadi kayak metode tradisional lah menurut saya, klasikal. Jadi banyak siswa harus menuruti apa kata guru, apa yang dicontohkan guru, apa yang diperintahkan, itu yang dilaksanakan. Untuk sekarang saya lebih banyak seperti itu sebelum mengikuti pelatihan. Terima kasih. Terima kasih Kak Erwin atas jawabannya. Memang benar ya Kak ya, kita memang sering menggunakan teknik komando itu. Teknik komando itu sebenarnya tidak salah Kak Erwin. Memang dalam pembelajaran PJOK memang bukan harus juga ya. Memang ada metode-metode yang harus kita menggunakannya dengan cara komando. Karena tidak semua siswa itu dapat menerima masukan dari kita, materi yang kita harapkan sampai itu. Kadang-kadang mereka juga menyepelekan. Jadi teknik komando itu sangat-sangat kita perlukan. Jadi tidak salah teknik komando sebenarnya. Tapi kita tidak juga lupa bahwa teknik untuk mengajar itu harus juga sesuai dengan SCL, siswa central learning. Jadi kita juga harus mempelajari teknik-teknik SCL ini, ada 9 tekniknya nanti kita pelajari. Baik, kita lanjut. Sini ada video, kita akan menyimak video ini sebentar. Jadi ini ada pakar Kak ya, pakar berbicara tentang PKG PJOK. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process.
Ya itu tadi dari pakar namanya Kak Sandra ya Kak ya. Beliau itu menyampaikan bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu merupakan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang luar biasa kepada peserta didik. Tapi juga beliau juga menjelaskan bahwa ada banyak hal yang peserta didik bisa dapatkan ketika kita sebagai guru mencoba untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tersebut. Pengalaman-pengalaman yang mereka temukan itu akan sangat berbeda dengan pengalaman-pengalaman secara langsung. Karena memang dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik ini, mereka juga bisa mendesain pembelajaran kolaborasi bersama guru dan mengkomunikasikannya apa kebutuhan yang mereka perlukan. Ada banyak hal juga nanti yang kakak-kakak akan bermanfaat ketika kita mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ini. Memang tidak mudah ya kakak-kakak ya, kita untuk memulai sesuatu hal yang baru, tapi setidaknya kita mencoba sedikit demi sedikit. Kita lanjut ya Kak. Kita masuk ke aktivitas pertama. Mari melakukan aktivitas replay berikut. Kita melakukannya yang pertama capaiannya peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya melakukan self dan per assessment efek latihan yang telah dilakukan, terus melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kita akan lakukan latihan gerak koordinasi ya Kak ya. Jadi langkah-langkahnya nanti saya akan membagikan peserta secara berkelompok, berpasangan, satu dengan 2 atau 3 sampai 4 orang. Terus fasilitator akan menampilkan gerakannya. Tiap peserta memilih gerakan nomor berapa nanti yang kakak-kakak sukai atau kakak-kakak pikir itu simple. Terus kita sebelumnya akan menghitung dulu denyut nadi selama 10 detik. Nanti akan dikalikan 6. Terus kita akan menuliskan denyut nadi itu di spreadsheet. Ya, nanti ada linknya saya kirim. Terus lakukan gerakannya yang dipilih secara bergantian. Nanti satu menilai, satu menghitung, menilai, memperhatikan, yang satunya melakukan gerakan, nanti bergantian. Peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet-nya nanti. Kemudian peserta melakukan secara bergantian. Boleh di screenshot Kak ini nanti langkah-langkahnya. Kirim di grup juga boleh nanti. Nah, jadi tabelnya nanti seperti ini Kak. Nanti tulis nama kakak-kakak masing-masing, pilih gerakannya nomor berapa yang dipilih, denyut nadi awalnya berapa, denyut nadi akhirnya apa, terus umpan balik sini. Umpan balik seperti yang kita ketahui ada 2 ya kakak-kakak ya. Umpan balik, model umpan balik yang pertama yang umpan balik positif dan umpan balik negatif. Umpan balik positif itu seperti misalkan gerakan Kak Andi sudah bagus, tetapi alangkah lebih bagusnya gerakan kakinya lebih diangkat atau gimana gitu. Itu umpan balik yang positif. Kalau umpan balik yang negatif itu gerakannya salah tanpa ada penjelasan. Itu namanya umpan balik negatif kakak-kakak ya. Sebelum itu saya bagikan dulu ininya, linknya. Link tabelnya Kak ya. Nah, boleh dibuka dulu kakak-kakak. Link tabelnya nanti kita menghitung denyut nadi kita sebelum kita melakukan.
Gerakannya ada 5 Kak ya. Gerakan kombinasi, membungkukkan dan menekuk, jumping jab, dan sebagainya. Seperti ini. Boleh kita lihat videonya dulu. Sambil kakak-kakak lihat itunya, tabelnya, sambil kita putar videonya. Kira-kira mau milih gerakan yang mana? 1, 2, 3, 4, atau 5. Nanti ditulis di situ, dipilih. Gimana kakak-kakak udah milih? Boleh kasih reaction jempol kalau sudah memilih. Ya Kak Edi, boleh Kak Edi? Ingin bertanya Kak? Jadi untuk gerakannya cuma pilih salah satu aja, Kak? Iya betul Kak, pilih salah satu saja. Itu nanti dilakukan selama 10 detik. berapa? 10 detik ya? 10 detik nanti dikalikan 6. Misalkan 10 detiknya dapat 10 denyut nadi, berarti 10 kali 6, 60. Nanti ditulis 60. Sebelum dan sesudahnya juga dikalikan 6 nanti Kak. Boleh? Udah dipilih Kak? Kalau sudah, kita hitung dulu sama-sama denyut nadi sebelum melakukannya. Gimana kakak-kakak? Udah siap? Boleh ke denyut nadinya? Kita mulai ngitung 10 detik. Dari dapat denyut nadinya, boleh dikasih reaksi jempol. Udah dapat ya? Kita mulai ya Kak ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, stop. Boleh kakak-kakak tulis berapa dapat denyut nadinya sambil saya bagi kelompok. Kita ada berapa orang ini? File spreadsheet-nya nggak bisa diedit, Kak Angga. Belum bisa diedit. Mana dia tadi? Oke, sudah Kak. Boleh Kak. Satu, dua, tiga. Dua aja ya. Boleh Kak, bergabung di grupnya masing-masing.
Saya Pak, Pak Peri. Gimana? Gimana kakak-kakak? Baliklah. Jangan lupa nulis umpan baliknya ya. Kak Tia belum, Kak Dodi belum, Kak Nurul Fahmi belum ngisi umpan balik. Nurul Fahmi juga belum ngisi denyut nadi akhir. Silahkan Kak tulis. Kak Tia belum, Kak Nurul Fahmi belum, Kak Dodi belum. Terus Kak Edi juga belum. Kak Edi udah, Pak? Udah Kak? Terus. Oh iya, iya, iya. Tinggal punya Kak Edi yang belum. Berarti Kak Indarto. Mm-mm. Kak Indarto. Sambil kita menuliskan umpan baliknya, kita coba lanjut ya Kak ya. Jadi tadi tugas kita itu menghitung denyut nadi akhir dan catat apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan observasi. Udah tadi kan, udah kita lakukan. Terus ada pertanyaannya, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Gimana kakak-kakak? Bagaimana cara kita melihat? Tadi kan ada umpan baliknya sudah benar, katanya gerakannya Kak ini. Bagaimana caranya? Caranya Kita, melihat gerakan gerakan dari video disesuaikan dengan gerakan dari teman sejawat kita. Ya betul sekali Kak Nurul Fahmi. Kasih reaction tepuk tangan kawan-kawan. Jadi benar sekali. Caranya kita melihat itu gerakan yang dilakukan rekan kita itu atau teman kita itu udah sesuai belum dengan yang ada contohnya tadi, video contohnya. Seperti itu. Terus yang kedua, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah kita lakukan tadi? Terus efek tersebut mengindikasikan apa? Kira-kira ada yang ingin menjawab? Boleh Kak Edi? Silakan Kak Edi. Ya, kalau setelah melakukan gerakan tadi yang jelas ada dampak atau efek yang dirasakan. Terbukti ketika sebelum melakukan denyut nadi angkanya lebih rendah dibandingkan dengan setelah melakukan gerakan. Itu yang jelas ada. Itu membuktikan adanya dampak atau efek dari gerakan yang dilakukan. Terima kasih Kak Edi atas jawabannya, benar sekali ya Kak Edi ya. Boleh kasih reaction tepuk tangan kawan-kawan. Benar sekali, efek yang kita rasakan yang sangat kita rasakan adalah perubahan denyut nadi kakak-kakak ya, dari sebelum dan sesudahnya. Baik, kita lanjut. Menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kita tersebut sebelum latihan dan setelah latihan? Siapa yang ingin menjawab kira-kira? Kak Indratno boleh? Menurut kakak, apa yang mempengaruhi? Kenapa denyut nadi kita itu sebelum itu? Karena ada gerakan yang telah kita laksanakan tadi, Kak. Di gerakan tadi kan juga mempengaruhi apa denyut nadi kita bertambah gitu. Ini itulah.
Kak Tia, boleh Kak Tia? Karena ada latihan fisik, Pak. Kak. Ya, betul sekali ya jawaban Kak Tia dan Kak Indrato. Sebelum kita melakukan denyut nadi, karena kita belum melakukan aktivitas, jadi denyut nadi kita masih stabil. Setelah kita melakukan aktivitas, denyut nadi kita bertambah. Baik, terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajaran kita. Di sini ada Figma, nanti kakak-kakak isi pertanyaan jawaban yang ada di Figma ya Kak ya. Saya kirim dulu linknya. Nanti ngisinya pakai itu Kak ya, pakai sticky note. Itu Kak linknya, boleh dibuka. Ngisinya pakai sticky note Kak ya, yang ada di sini. Ini bisa diganti warna, ditekan lama, ditekan, ada warnanya. Boleh kita tarik ke sini. Kita besarkan. Nah, di atas ini plus jawabannya. Jawaban menurut kakak-kakak. Kak, tolong kirimkan linknya di grup, Kak. Ini di grup ya. Iya. Bisakah kakak-kakak? Nah, ambil di bawah Kak Erwin. Di bawah sticky note-nya di sini. Nih, sticky note. Tahan, tarik, naik, tarik ke atas. Berarti isi di 3 kolomnya ya, Kak Angga? Iya, betul. Nah, isi di situ. Sini 1, sini 2, sini 1 lagi. Ada 4 jawaban. 1, 2, 3, 4. Bisa nggak besarkannya? Nah, ini saya nih. Kuning punya saya, kuning. Nah, Ada namanya di situ. Nah, biru punya saya. Tolonglah, usah dikotak-katik. Biar saya rapikan. oke. Nah, cantik sih, tapi saya enggak bisa lihat. Kenapa Kak? Kecil benar. Kecil, biasanya kita besarkan dulu. Nah. Gimana? Udah besar ya? Udah cukup. Tapi kok nggak bisa edit, nggak bisa nulis. Di bawah Kak, di sini dulu. Ditarik sticky note-nya dulu, bawa ke sini.
bisa narik, Kak. Kak siapa? Kak Edi Kak? Iya, iya. Saya cek dulu. Kak Edi. Udah bisa edit Kak? Ketutup. Kak Edi nih, Kak Edi sini. Yang hijau. Yang hijau. Yang hijau nih. Oh, enggak bisa. Editnya di sini. Di tipe nih, di atas nih, di atas namanya ada nih diklik. Di atas. Ini kan ada nih, klik itu baru bisa ngetik. Enggak bisa, Kak. Ngetiknya di atas ini. Nih. Sini Kak. Sini. Jadi Iya, berubah namanya. tapi enggak bisa nih. Jadi berubah namanya. Tarik lagi, Kak. Boleh Kak Edi boleh nulis di hijau. Nanti berubah deh namanya. Diklik enggak mau, Kak. Diklik ininya Kak, yang hijaunya dulu. Mana Kak Edi? Kursornya Kak Edi di mana? Kak Edi kursornya. Saya belum bisa Kak. Saya tinggal tadi itu. Ini. Kak Indratno ada. Belum. Ditarik ini Kak di bawah nih. Ini kan ada Inilah sticky note nih. kalau generasi jadul ya kayak gini. Sticky note-nya ditarik. Taruh di sini. Nah, baru dibesarkan diklik. Ini gimana caranya nih? Pakai laptop, Pak. Pakai laptop. Kak Indratno yang warna pink. Coba tulis di warna pink. Di sini, Ya. di sini ya. Nah, Karyansa jangan dicoret-coret Karyansa, ditulis, diketik. Diketik. Itu kecoret, Kak. Bukan dicoret-coret. Enggak. Punya saya, Kak. Kak Edi di fasilitator nih, yang hijau. Iya, tapi enggak Yang enggak atasnya bisa sini. gini. Bagian atas ini diklik dulu. Bagian atas. Udah, Kak. Berkali-kali aja enggak respon. Berkali-kali enggak respon nih. Coba di-refresh dulu, KM. baru klik lagi. Kak, saya juga nih. Kak Kan Tia. bantu lihat ya. Ini baru ya. Nah, Programnya Kak Tia mana Kak Tia? bisa loading, Kak. Loading, Kak. Dari tadi nggak bisa nih. Kak Tia saya kasih warna Soalnya ganti laptop. merah ya Kak Tia ya. Ganti warna. Kak Tia warna abu-abu. Nggak bisa nih, Kak. Begini. Kak Tia warna abu-abu ya Kak. Di-refresh Kak, di-refresh coba. Oke. Setelah pertanyaan pertama ke pertanyaan kedua lagi. Gimana Kak Tia? Dapat warna abu-abu.
Sudah. Apa Kak Indra? Ini saya besarkan ke Edi. Tenang. Nah, Terima kasih Kak Angga. ya. Memang. Enggak Nurul pahami kenapa dicari. Saya yang bawah, yang pink mana yang pink ini? Cari Yang lah. pink. Itulah bingung nih. Sini, yang pink. Nah, Nih. oke. Kak Nurul Pahmi, diketik aja Kak, jangan dicoret. Itulah mau balik ketiknya kenapa Kak ya? Kan ini nih, select tool nih. Sini, sebelah di bawah nih. Tekan pulpet, Ini. Yang ini nih. Oh, itu tekanan oh udah. tekanan. Saya yang mana nih, Kak? Kakak tadi tuh Nurul Pahmi mana nih tadi? Saya kasih warna ya lah ya. Nggak bisa Kak? Oh, udah bisa. Warna sudah. Udah bantai-bantai ya Kak ya? Boleh. Yang ada kosong lah ya. Mana yang kosong lah. Yeah, that's when I think that's when it's weird. Jadi buat ya Mate. Kalau pertanyaan Kak Angga? Jadi satu di sini, dua di sini, tiga di sini. Peran guru, Oh, ini yang peran kedua. peserta didik. Oke. Terima kasih Kak Angga. Ini pertanyaannya berkaitan dengan yang kita lakukan tadi Kak ya. Di sini ada jawaban dari Dodi. Menurut saya sudah cukup menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik karena peserta didik diberi pilihan gerakan dan mereka yang menentukan mau gerakan yang mana. Sudah sangat menggambarkan kenapa, karena kita sebagai peserta didik dibebaskan memilih gerakan apa saja yang menurut kita mudah dan bisa kita lakukan, dan itu sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran yang besar pada peserta didik. Aktivitas tersebut cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang besar pada peserta didik karena observasi langsung dilakukan oleh peserta didik. Menurut saya pembelajaran yang sudah baik hanya saja karena kita tatap maya jadi agak terkendala sinyal. Betul sekali Kak. Jadi video saat melihat rekan sejawat melaksanakan kadang terputus. Betul sekali. Pembelajaran sudah cukup baik karena berpusat pada peserta didik dengan memberikan gerakan sesuai dengan keinginan peserta didik. Peran guru sebagian hanya fasilitator, hanya memberikan bimbingan dan proses belajar. Guru hanya bisa sebagai fasilitator memberi arahan. Saat mengelola aktivitas pembelajaran, guru berperan menciptakan kenyamanan dalam pembelajaran, belajar kepada mereka.
Pembelajaran yang diarahkan jangan lagi menggunakan metode komando, tapi pembelajaran proses strategi. Dah kakak. Sambil ngisi, kita sambil lanjut slide-nya kak ya. Baik kakak-kakak, kita akan melihat video lagi kak ya, video dari pakar. Saya copy dulu linknya. So what's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Jadi Kak Sandra tadi bilang peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Peran guru itu bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, terus mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, terus merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk memanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Terus mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dan kompetensi yang akan diukur. Jadi peran guru itu dalam SCL ada banyak ya Kak ya. Jadi kita sebagai guru juga tidak semerta-merta lepas tangan. Jadi kita mentang-mentang kita berpusat pada peserta didik, tapi kita cuma memerintahkan mereka untuk melakukan ini, tidak seperti itu Kak ya. Jadi peran guru di sini ada banyak. Sedangkan peran siswa aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Jadi tadi itu, kira-kira kakak-kakak tadi, ada enggak sarannya dari pembelajaran yang telah kita lakukan tadi? Yang melakukan gerakan tadi itu? Ada enggak kira-kira sarannya untuk kegiatan tadi kita yang lakukan? Kak Edi, boleh Kak Edi? Ya, terkait dengan kegiatan tadi kan, gerakan Kak,
Iya, Kak. Ya, tadi saya sempat menyampaikan umpan balik untuk Kak Erwin melakukan gerakan 32. 3 kalau nggak salah ya Kak Erwin. 3. Jadi melakukan semacam kayak lari di tempat. Hanya saja kalau menurut saya tadi pahanya kurang diangkat. Nah, supaya gerakannya lebih maksimal. Itu Kak. Baik, terima kasih Kak Edi atas jawabannya. Jadi tadi gerakan aktivitasnya jadi agak terhambat gitu kayak mungkin karena kamera dan angle mungkin seperti itu Kak. Coba Kak Erwin, boleh? Enggak ada apa-apa. Oh, kira mau menanggapi. Mungkin karena angle Kak, angle atau celana tempat sempit, celana juga karena bukan pakai training, biasa juga tempatnya juga sempit, biasa juga jadi terkendala itu. Kalau kita di lapangan tadi itu enak sebenarnya. Ya Kak Dodi ya. Jadi kalau menurut saya tadi itu aktivitas yang kurang itu videonya. Videonya itu kalau dikasih musik atau audio itu kayaknya lebih menarik. Gimana menurut kakak-kakak? Kalau hanya gambar video gerakan itu kayaknya kurang menarik gitu. Ya, setuju Kak, betul Kak. Setuju ya Kak ya? Ya. Berarti kan masuknya ke senam irama. Iya betul. Maksudnya itu biar peserta didik tuh fokus, gerakan ini. Jadi kalau dikasih musik itu kan ya jadi peserta didik tuh fokus ke situ melihat. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Peran peserta didik yang kedua itu berpartisipasi dalam merumuskan atau mengembangkan dan memproses materi pembelajaran. Jadi kakak-kakak tadi itu kan berpartisipasi. Ada yang jadi guru, ada yang jadi siswanya, terus merumuskan. Jadi kayak gini. Saya mau gerakan ini. Gitu. Terus yang ketiga, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Misalkan dari gurunya nih ada nampilkan 5. Boleh nggak saya milih 1 atau 2? Gitu. Seperti itu. Terus membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikuti. Terus belajar secara efektif dalam kelompok maupun individu dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam SCL ini, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan pembelajaran dengan paduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi guru itu tidak hanya lepas tangan kakak-kakak ya. Jadi guru itu juga melihat apakah pembelajaran itu masih tetap di koridornya atau melenceng gitu. Jadi guru juga harus melihat itu. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi guru itu salah satu sumber belajar ya kakak-kakak ya. Jenis-jenis pembelajaran SCL, apa yang pernah kakak-kakak praktikkan dalam pembelajaran? Jadi ada 9 jenis pembelajaran SCL. Kira-kira kakak-kakak yang pernah melakukan yang mana kira-kira? Ada smile group diskusi dalam bentuk kelompok, role play, Setuju sih Kak. tadi kita Problem lakukan. based learning. Role play pernah. Yang kedua tadi yang kita lakukan barusan. Terus discovery learning itu siswa untuk memecahkan masalah. Terus self differential learning itu juga siswa diberikan suatu tugas atau tanggung jawab baik di individu maupun
per kelompok. Terus competitive learning itu mereka pembelajaran yang berkolaborasi. Nah, kalau yang keenam itu contextual learning, itu pembelajaran yang disajikan dengan tanggung jawab. Problem based learning PBL biasa yang kita lakukan juga memecahkan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Collaborative learning itu pembelajaran yang diharapkan peserta didik mencari jawaban sebanyak-banyak mungkin. Terus yang ke-9 project based learning PJBL itu pembelajaran yang bersifat tugas-tugas yang ada waktunya dan ada produknya. Yang mana biasanya kira-kira kakak-kakak melakukan dari ke-9 ini? Kak Dodi, boleh? Role play and simulasi. Kemudian kalau saya pernah kemarin problem based learning. Nah, problem based learning ini karena kemarin materi Terima kasih Kak Dodi udah berbagi tadi role play sama problem based learning ya. Kalau yang lain yang pernah kita lakukan dalam proses pembelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing. Kak Nurul Fahmi, coba Kak Nurul Fahmi, boleh. Kira-kira kakak pernah melakukan yang mana dalam proses pembelajaran di sekolahnya? Boleh Kak Nurul Fahmi berbagi? Itu Kak, apa Ya. ya, problem based learning juga pernah di sekolahan. PBL, sama dengan Kak Dodi. Kayak gimana tuh Kak prosesnya PBL-nya? Apa problem based learning PBL itu ialah model pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran, memahami suatu dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan. Mungkin itu aja, Kak. Baik, terima kasih Kak Nurul Fahmi atas jawabannya. Boleh Kak Erwin, boleh berbagi Kak Erwin? Kira-kira Kak Erwin pernah melakukan jenis pembelajaran SCL yang mana di sekolahnya? Kalau saya pernah PJBL. Jadi di sekolah itu kan lapangannya tuh semen semua. Jadi saya punya materi tolak peluru. Jadi saya minta siswa untuk membuat satu project, buat tolak bola dari tolak peluru, bentukannya kayak bola gitu, tapi diisi dengan pasir. Jadi kayak gitu. Contoh lagi kayak misalnya saya kayak lempar cakram, saya minta anak-anak untuk buat projectnya, buat istilahnya tuh kayak memodifikasi alat. Projectnya itu kayak misalnya kayak tadi cakram itu dibuat dengan piring plastik digabung jadi satu, tepinya disolasi kayak gitu. Saya kasih gambaran, terus lembing. Kalau kita kan nggak bisa lembing dengan lembing yang asli, jadi kita buat modifikasi kayak bentuk tongkat dibuat kayak roket. Itu bisa jam gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Erwin. Betul sekali PJBL yang Kak Erwin lakukan itu juga mengandung aset ya Kak ya, aset sekolah. Jadi memanfaatkan apa yang ada di sekolah supaya pembelajarannya tetap berlangsung. Baik kakak-kakak, kita lanjut saja ke aktivitas kedua. Kita akan menentukan karakteristik pengembangan peserta didik. Jadi kita akan memahami karakteristik dan minat anak-anak. Di sini ada jasmani, sosial, emosional, mental. Di sini ada juga dari tingkat PAUD, SD,
menengah. Jadi apa namanya? Kita melihat karakteristik anak-anak dari SD, jenjang SD, SMP, SMA juga tidak lepas dari jasmaninya, sosialnya, emosionalnya, mentalnya. Jadi setiap anak itu dari SD, sedangkan SD aja dari kelas 1 dengan kelas 6 itu emosionalnya berbeda, mentalnya berbeda, sosialnya berbeda, dan keadaan jasmaninya juga berbeda. Jadi kita harus melihat anak-anak itu dari segi itu, Kak, aspek itu. Supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Misalkan contoh misalkan anak SD kelas 1 pembelajarannya apa namanya? Jalan. Nah, tidak mungkin kan kita anak SD itu jalan keliling lapangan 10 kali kelas 1. Beda dengan yang kelas 6. Beda kalau kelas 6 kita suruh keliling lapangan 10 kali, jalan 10 kali, mungkin mereka fisiknya oke. Tapi kalau anak yang kelas 1 kan mungkin 1 kali putaran aja mereka dah letih. Itu dari aspek jasmaninya. Seperti itu, Kakak. Terus kita lanjut lagi. Di sini ada contoh karakteristik dan bidangnya serta usianya. Boleh kakak-kakak cocokkan, ini kira-kira berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola ini kegiatan apa? Jasmani, sosial, emosional, atau mental? Kegiatan jasmani. Jasmani. Terus kira-kira ini usia berapa kakak-kakak? Dia berjalan, merangkak, memanjat, melompat. Kira-kira usia berapa? 12 sampai 18. 12 sampai 18. Ya. Yang lain? Sosial. Berjalan, berlari, bergerak. Terus yang keduanya, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Kira-kira ini bidang apa? Emosional. Mereka udah mulai belajar memahami perasaan orang lain. Emosional. Mereka juga mulai bergaul dengan teman-teman sebayanya. Sosial. Kira-kira bidang Sosial. Usianya kira-kira usia berapa nih? Usia berapa nih? 6 sampai 12 mungkin. 6 sampai 12. Terus yang ketiga, mereka mulai menggali emosi yang lebih intens seperti kemarahan, sedih, cemburuan. Mereka juga mulai mengalami tekanan teman sebayanya dan tentang sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Jadi di sini ini mereka sudah mulai mengalami marah, sedih, cemburu. Kira-kira itu di mana? Di bidang apa? Emosional. Kira-kira usianya berapa, Kakak? Kira-kira usianya di usia berapa nih mereka nih mengalami sedih, marah, cemburu? 6-12 tahun. 6 sampai 12 tahun. 12-18 juga bisa, Kak. 12-18 juga bisa tuh. 12 sampai 18 juga bisa. Kalau yang keempat nih, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, kira-kira bidang apa itu? Udah mulai bernegosiasi, udah mulai menyelesaikan konflik. Mental. Kira-kira bidang apa itu? Mental. Kira-kira usia berapa mereka udah mulai bernegosiasi dan menyelesaikan konflik? Usia berapa kakak-kakak? Kira-kira? Mungkin dewasa, Kak. 12-18 lah. 12-18 ya. Di sini ada jawabannya, Kakak. Sini ada jawabannya, kita lihat jawabannya. Yang pertama itu berjalan, merangkak itu kegiatan bidangnya jasmani, usianya 0 sampai 2 tahun karena dia baru belajar merangkak, berjalan, memanjat, melompat.
Terus yang kedua itu di bidang sosial. Usianya itu 5 sampai 6 tahun. Mereka mulai mengalami perasaan terhadap orang lain dan mulai bergaul kepada teman sebayanya. Terus yang ketiga itu di bidang emosional. Usianya 6 sampai 12 tahun. Terus yang terakhir itu di mental. Usianya 6 sampai 12 tahun juga. Mari kakak-kakak kita diskusi. Yang pertama, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara kita mengkoordinasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Boleh nomor 1, siapa yang ingin menjawab? Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didiknya? Mungkin Kira ini Pak, ya, itu mungkin kalau kita pentingnya mengetahui karakter peserta didik, memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran. Di ya. antaranya itu mengoptimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran, memberikan bantuan terhadap pertumbuh kembang anak peserta didik kita. Mungkin itu aja pentingnya. Jadi kita tahu karakter mereka masing-masing. Oke, terima kasih Kak Nurul Fahmi. Kak Edi boleh, Kak Edi. Ya, untuk poin 1, pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik, kalau menurut saya itu sangat penting karena pengetahuan guru terkait dengan karakteristik peserta didik itu sebagai dasar atau acuan dalam merencanakan pembelajaran, sehingga pembelajaran itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Itu Kak. Baik, terima kasih Kak Edi. Boleh kasih tepuk tangan reaction. Betul sekali kata Kak Nurul dan Kak Edi. Pentingnya kita mengetahui karakteristik peserta didik itu supaya kita membuat pembelajaran itu yang berpusat kepada peserta didiknya. Terus yang kedua, bagaimana cara kita mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta dalam pembelajaran. Kira-kira ada yang ingin menjawab? Boleh Kak Dodi? Izin Kak, kalau yang nomor 2, bagaimana cara mengadopsi dari minat didik dan kalau pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran kebutuhan peserta didik hari hanya itu. Terima kasih Kak Dodi. Suaranya Ya. kurang jelas. Putus-putus sinyal kayaknya. Boleh yang lain ada yang ingin menambahkan? Kak Nurul Fahmi, boleh? Atau Kak Tia, Kak Diansa, boleh? Baik, terima kasih Kak Angga. Menurut saya kita sebagai guru bagaimana cara mengkoordinasi berbagai karakteristik minat peserta didik dalam pembelajaran. Kita sebagai guru bersikap responsif terhadap peserta didik dalam pembelajaran, melihat dengan melalui pendekatan pembelajaran dan gaya tipe pembelajaran yang sesuai dengan minat potensi peserta didik yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ariansa atas jawabannya. Kita lihat jawabannya Kak ya. Jadi, pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik itu adalah mengisyaratkan guru hendak mempertimbangkan karakteristik peserta didiknya dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Seperti yang disampaikan Kak Nurul Fahmi dan Kak Edi tadi. Terus bagaimana cara kita mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat kepada peserta didik. Sekarang kita akan melakukan pembelajaran 3, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk mengetahui kebutuhan belajar individu
dari Tom Linson. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, Kak. Yang pertama diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Diferensiasi konten itu berisi tentang materinya, Kak. Sedangkan diferensiasi proses itu strateginya. Sedangkan diferensiasi produk itu hasilnya. Jadi contohnya misalkan diferensi konten itu kita materinya renang misalkan. Prosesnya gimana? Diferensiasi prosesnya kita menggunakan video misalkan. Video dari YouTube. Nah, hasilnya diferensiasi produknya apa? Kita memberikan soal-soal gitu seperti itu. Gimana kakak-kakak tentang diferensi konten, proses, dan produk? Bisa dipahami enggak? Intinya seperti itu. Terus ada intratax dan intertax. Kira-kira ada yang tahu enggak apa itu intratax dan intertax? Kalau intratax itu kakak-kakak, itu dia melakukan satu aktivitas tapi levelnya sama, gerakannya banyak tapi levelnya sama. Seperti yang tadi kita lakukan. Gimana kakak-kakak? Bisa dipahami nggak diferensi konten? Erwin, boleh? Izin Kak, mau tanya sedikit. Untuk diferensiasi konten, bukankah diferensiasi konten ini juga ada turunannya, kayak konten berupa video, berupa teks, terus apa lagi satunya itu saya lupa. Pokoknya ada 3 kalau tidak salah. Jadi untuk diferensiasi konten itu bukannya ada 3 itu, dan siswa itu juga akan di assessment sesuai dengan minatnya. Apakah dia tipe yang visual, ataukah dia teks, ataukah dia cara dia mendengar, mendengar dari penjelasan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Erwin. Benar sekali Kak Erwin. Nanti itu kita akan bahas di modul-modul berikutnya Kak Erwin. Jadi Kak Erwin ini kayaknya udah baca modul selesai kayaknya nih. Udah sampai ke sana jauh dia. Benar sekali Kak Erwin. Nanti kita akan bahas itu di modul berikutnya. Boleh kasih tepuk tangan kawan-kawan. Jadi intratax dan intertax tadi gimana kakak-kakak? Kalau intratax itu gerakannya sama tapi levelnya berbeda, sedangkan intertax itu gerakannya banyak tapi levelnya sama. Jadi kalau intra itu gerakannya sama tapi levelnya berbeda. Contoh, kita mau materi bola basket. Kita ngambil metode dribble. Jadi kalau intratax itu dribble, kalau bagi anak yang belum mahir, dia akan melakukan dribble di tempat. Sedangkan kalau anak yang agak mahir, dia melakukan dribblenya boleh dengan berjalan. Sedangkan anak yang mahir, dia akan melakukan dribblenya dengan cara berlari. Seperti itu, contohnya intratax. Kalau intertax itu sama yang kita lakukan tadi, gerakannya ada 5, levelnya sama. Nah, jadi siswa memilih salah satu dari gerakan tersebut. Seperti itu kakak-kakak. Gimana? Ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham? Boleh Kak? Atau kita lanjut? Kalau tidak ada kita lanjut saja kakak-kakak. Siapa nih? Boleh Kak Edi? Izin kembali ke yang tadi Kak. Ya. Ini kan ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, kemudian ada diferensiasi produk. Ini mengkonversikan dari diferensiasi konten ke diferensiasi proses, lalu ke diferensiasi produk itu seperti apa Kak ya?
Maksudnya gimana Kak Edi? Artinya, Caranya kita iya, mengkonversikan dari konten ke proses ke produk itu mekanismenya seperti apa? Oh, oke. Baik, terima kasih Kak Edi atas pertanyaannya. Ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin membantu saya menjawab pertanyaan dari Kak Edi? Kakak-kakak? Kak Edi menanya gimana prosesnya dari definisi konten ke proses ke produk. Adanya asesmen awal, Kak. Ya, betul sekali. Kak Dodi. Kak Erwin boleh tadi? Kak Erwin? Iya, ya. Boleh Kak bantu jawab? Tadi Kak Dodi juga udah jawab. Ini menurut saya lah ya. Mungkin kayaknya saya salah. Gimana mengintegrasikan mungkin bahasanya antara konten, proses ke produk gitu. Jadi sejalan. Iya. Ya, tadi itu dari pertama dirangkai kayak gitu. Misalnya kayak definisi konten itu merujuknya ada misalnya apa? Konten yang akan kita berikan materinya itu seperti apa? Misalnya kontennya video kah, teks kah? Nah, itu kontennya. Lalu prosesnya apa? Kita berikan ke siswa untuk mempelajari. Setelah dipelajari oleh siswa, mereka mencontohkan dengan baik, dengan benar. Setelah itu nanti produknya apa? Hasil dari mereka melakukan itu. Apakah gerakannya benar? Nah, itu yang dievaluasi. Itu yang dari produk. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Erwin dan Kak Dodi jawabannya benar sekali dua-duanya. Kita akan melakukan analisis awal terlebih dahulu terhadap siswanya. Terus kita akan melakukan tadi referensi kontennya, misalkan kita materinya apa, terus strategi kita apa, terus hasilnya apa. Itu yang akan kita lakukan untuk melakukan sebuah pembelajaran. Baik, ada lagi? Ingin bertanya? Tidak ada, kita lanjut. Setelah membaca dan berdiskusi, situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Kakak-kakak akan dipinta untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah kendala kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Nanti ini jawabannya ada di LMS kakak-kakak ya. Gagasan baru apa yang kakak-kakak dapat dari contoh-contoh penerapan strategi berreferensi dalam modul. Jadi jawaban ini nanti kakak-kakak tulis di LMS-nya masing-masing. Kita lanjut kakak. Setelah sesi ini, unggahlah hasil nanti refleksi di modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan pemantik untuk menulis refleksinya kakak. Nanti ada di LMS itu, di refleksi, Kak Tina yang udah selesai kayaknya tadi saya lihat. Di refleksi modul 1.3. Terus pada akhir sesi ini, kakak-kakak diharapkan itu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik di bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Terus yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Baik, terima kasih. Kita sudah di slide terakhir kakak-kakak. Kira-kira ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran kita hari ini? Atau ada yang masih bingung tentang LMS-nya, boleh. Tugas-tugasnya jangan lupa. Takutnya nanti kalau belum selesai, kita maju ke tatap muka berikutnya, tidak terbuka LMS-nya kakak. Gimana kakak-kakak? Kak Nurul Fahmi ingin bertanya? Paham Pak. Mungkin hanya hari Sabtu nggak kita mulai tatap maya lagi Pak? Ya, ini Kamis Jumat Sabtu. Ya Sabtu, 1 jam ya kayaknya tuh. 1 JP. 45 menit. Ada lagi kakak-kakak? Jam berapa kira-kira Sabtu kakak-kakak bisanya sempatnya? Kalau pagi gimana Kak? Soal Kak
Kami kalau Boleh. udah siang ketemu sore, kalau udah pulang ke rumah nih sinyalnya 14 hancur. Jam 9, Boleh jam saya. 10 boleh Kak? Saya sih oke Ja. Tergantung Habis kawan-kawan ngajar. sekalian. Kebalikan pula nih, saya mengajar di sana nggak ada sinyal. Susah ini, kebalikan nih. Saya di rumah di tempat sinyalnya bagus. Ini tadi nih Kak Riansar ngajar pagi, pagi. hari Sabtu. Mm-mm. Dari jarak dari sekolah ke rumah jauh. Hampir 30 menit. Oh bisa lah ya. Jam 10 telat-telatnya jam 11 lah kita mulai. Gimana kakak-kakak? Kita cuma 45 menit tuh. Oke, Kak. Oke ya. Oke, berarti hari Sabtu kita pagi ya kakak-kakak ya. Kita sepakati pagi hari Sabtu. Oke, kalau gitu kita akhiri aja pertemuan kita tatap maya keempat ini. Boleh pimpin doanya Kak Erwin? Sebelum kita selesai nanti kita foto-foto dulu ya kakak-kakak. Boleh Kak Erwin pimpin doa dulu? Mikrofonnya Kak Erwin. Oke, baik. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi berkah untuk kita ke depannya. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, siapa yang moto nih? Kak Tina. Kak Tina ini ada gak? Tar. Sini. Ada yang bisa kawan-kawan? Bisa? Soalnya saya nggak bisa. Nah itu loh Kak Erwin. Oke, sudah. Mik enggak mik. Suaranya hilang Kak. Kak Angga enggak ada suara. Oke, terima kasih kakak. Saya lupa menghidupkan mikrofonnya. Terima kasih kakak-kakak semua. Kembali ke aktivitasnya masing-masing. Kita akhiri kegiatan tatap muka kita yang keempat ya kakak-kakak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kelas kita mau bikin baju nak nih? Saya ngikut ya kawan-kawan. Boleh nih. Kawan-kawan. Baju jersey. Baju apa nih? Jersey. Boleh. Ada yang mengkoordinat siapa kira-kira? Oh, kalau itu urusan Kak Dodi. Nah, Kak Dodi, boleh Kak Dodi kirim desainnya Kak Dodi. Tugas. Tugas. Oh. Oke ya, kakak-kakak semua.
Nanti kirim aja Kak Dodi ya. Desain bajunya. Oke. Pokoknya warna apa dasarnya. Saya lagi masukkan ke alamat. Wih, empat nih Kak Dodi. Oh, Boleh baik. kilat Boleh Pak. by Kak. chat nanti. Kilat kalau beliau nih. Memang bidangnya. Kebetulan emang lagi. Emang bukan jualan baju soalnya. Oh, mantap nih. Kebetulan nih ada kaos kita nih. Oke, Boleh kakak nanti ya. kita. Oke, siap-siap. Boleh nanti Oke lah. diskusi lagi di kelompok kita Lanjut di di grup. kita. Oke. Ya, Ya. Yo, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.